Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Azabiku semua, selamat hari libur, happy weekend ya. Nah, kalau kita melihat dari alur cerita One Piece, ada hal yang membuat kita teringat akan kisah Rasulullah SAW, yaitu tentang flashback masa lalu Bartolome Kuma. Momen tersebut mengingatkan kita akan manusia mulia dan agung tersebut. Oke, kita bahas dulu tentang Bartolome Kuma ya. Pada insiden trailer Bark, di situ Kuma ditugaskan untuk mengambil kepala Luffy. Tetapi Kuma malah menguji tekad dan kesetiaan kawan-kawannya. Ya. Pada momen tersebut, Zoro menawarkan kepalanya untuk menyelamatkan Luffy. Luar biasa ya. Itu dengan menggunakan buah iblisnya, Kuma mengekstrak semua luka dan rasa sakit yang Luffy alami dalam pertarungan sebelumnya dan menantang Zoro yang sudah terluka parah dengan sendirinya untuk menanggung sepenuhnya. Tapi semua berpikir dalam hati, itu Kuma menyadari bahwa bahkan dia sendiri tidak akan bisa menahan jumlah kerusakan seperti itu. Ya. Mengagumkan, tidak hanya Zoro menerima tantangan itu, tetapi dia berhasil menanggung semua rasa sakit Luffy tanpa kehilangan kesadaran. Ya. Nah, hal ini pun mengingatkan kita pada sahabat Rasulullah SAW. Ya, para sahabat Nabi telah memeluk Islam dan mengakui kebesaran Allah, tidak seperti orang lain yang melakukan pertentangan dan keraguan dari mengesahkan Allah. Nilai persahabatan dalam Islam ini menjadikan mereka orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang soleh dalam segala hal yang mereka lakukan dianggap baik. Ya. Dan mereka adalah seseorang yang meninggikan Rasulullah SAW. Hal inilah yang menjadikan mereka orang-orang berderajat paling tinggi di sisi Allah. Sebab mereka membuktikan wujud keutamaan istiqomah dalam Islam dengan senantiasa menjadi sahabat setia yang menyertai Rasulullah SAW. Nah, asabiku semua, ingat tidak kalian pada momen One Piece chapter 1097? Ya, saat itu Bartolome Kuma menyembuhkan lansia miskin dengan kekuatan buah iblis Nikki Nomi. Ya. Rasa sakit mereka dihilangkan dan dimasukkan ke dalam gelembung lewat tangannya. Mereka pun memanggil Kuma yang digelari si tangan ajaib. Kemudian ketika ia masuk ke dalam kamar, ya, di dalam kamar semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma, ya, dipadatkan ke dalam gelembung cakar. Kuma pun menanggung sendiri semua rasa sakit itu. Dan setiap minggu Kuma menahan sakit itu, tak ada orang lain yang mengetahuinya. Kuma bilang kalau dia tidak melakukan itu, ya, kalau tidak, rasa sakit orang-orang itu tidak akan hilang dan kembali pada mereka. Tapi Kuma bahagia karena bisa membantu semua orang. Nah, azabiku semua dimuliakan Allah. Terus, apa sih hubungannya lagi dengan Rasulullah? Oke, kita bahas. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Ini sirah dari Nabi kita Muhammad SAW diketahui saat ada yang bertamu ke kediaman Rasulullah SAW. Ya, tapi Fatimah, putri Nabi, tidak mengetahui siapa dia. Aku mohon maaf, ya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam, kata Siti Fatimah sambil menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya dan Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu ayah, tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya." Rasulullah SAW menatap putri tercintanya dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian malaikat maut mendekati Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menanyakan keberadaan malaikat Jibril, malaikat maut memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril,
Katakan padaku, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW masih terlihat cemas. Melihat kecemasan Rasulullah SAW, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada aku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Rasulullah SAW merasa sedikit tenang. Tak terasa saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat, malaikat Israel terlihat sedang menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan, ruh Nabi Muhammad SAW diambil. Tubuh Rasulullah SAW basah karena keringat. Urat-uratnya tampak tegang. Sambil merasakan rasa sakit, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah SAW dalam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat Rasulullah SAW dalam penderitaan seperti itu. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Sahabatku semua yang dirahmati Allah, dikutip dari kitab Maraqi al-Ubudiyah karya Syekh Nawawi al-Bantani, hingga di saat menjelang akhir hayatnya, sang penghulu Rasul itu tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyatnya sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umat." Doa Nabi Muhammad SAW. Tubuh Rasulullah SAW semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau dan Rasulullah SAW berbisik, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan terdengar di sekeliling dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW dan beliau berbisik, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umat." Ashabi semua dimuliakan Allah. Bagaimana tidak? Ya, secara memang mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW, ya. Kumal memindahkan rasa sakit di dalam tubuhnya. Sedangkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu dalam keadaan sakaratul maut masih ingat kepada umatnya dan berdoa kepada Allah, jangan sampai umatnya ditimpakan rasa sakitnya sakaratul maut. Timpakan saja semua siksa maut itu kepada. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Semoga video ini bisa menjadi nilai kemuliaan dan menjadi sarana yang efektif untuk menerangkan nilai-nilai keislaman. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.